Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Fila Rahab dengan MPN Dudu 08260155. Saya sedang menjalankan semester antara pada blog Growth and Development. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stunting, di mana saya menggunakan mind map yang berisi definisi, epidemiologi, etiologi dan faktor risiko, patofisiologi dan tanda dan gejala dan selebihnya. Baik, saya akan dimulai dari definisi stunting. Jadi menurut WHO 2021, stunting itu merupakan tinggi badan menurut umur, yaitu di bawah -2 SD dari standar pertumbuhan WHO. Sedangkan menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021, stunting adalah gagal tumbuh akibat kekurangan zat gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Untuk epidemiologi stunting ini, pada global sekitar 22% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Di Indonesia prevalensinya 21,6%, masih di atas target WHO, di mana targetnya itu di bawah 20%. Untuk etiologi yang faktor risiko dari stunting sendiri itu ada karena kekurangan asupan nutrisi, di mana tidak ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, makanan pendamping ASINya terlambat, tidak sesuai kebutuhan atau rendah protein hewani, baru dia diet monoton seperti hanya karbohidrat, miskin zat gizi mikro seperti vitamin A. Lalu ada infeksi berulang di mana seperti diare kronis, infeksi saluran pernapasan atas, cacingan itu yang menyebabkan malabsorpsi gizi. Lalu kesehatan ibu hamil kurang gizi, yaitu bayi lahir dengan berat badan rendah, yaitu berat badan lahir buruk. Lalu ada anemia pada ibu hamil. Untuk lingkungan itu ada air bersih tidak memadai, sanitasi buruk, pola asuh salah. Lalu ada etiologi atau faktor resikonya, ada sosial ekonomi di mana pendapatan rendah, keterbatasan akses pangan, di mana pendidikan ibu rendah yang menyebabkan pengetahuan gizinya terbatas. Bagaimana patofisiologi dari stunting sendiri? Stunting itu terjadi karena adanya kekurangan gizi kronis, di mana menyebabkan defisit energi dan protein, yang akhirnya menyebabkan gangguan proliferasi sel tulang dan kartilagi growth plate, di mana defisiensi mikronutrien seperti vitamin A itu menghambat metabolisme dan sistem imun, yang menyebabkan itu juga salah satunya ada penyebab stunting itu infeksi berulang seperti diare, infeksi saluran pernapasan atas yang menyebabkan memperparah malnutrisi. Lalu akibatnya pertumbuhan linear terhambat, perkembangan otot terganggu. Ini stunting itu biasanya terjadi karena ada kekurangan zat kronis yang menyebabkan tubuh itu kurang nutrisi, yang bisa menyebabkan sel tulangnya itu proliferase, terjadi gangguan yang akhirnya menyebabkan stunting. Lalu apa sih tanda dan gejala stunting sendiri? Untuk gejalanya itu dan tandanya itu ada tinggi badan rendah dibanding teman sebaya, berat badan bisa normal atau tidak, tapi tinggi badan jelas di bawah kurva. Lalu sering disertai keterlambatan perkembangan motorik, sering sakit, wajah tampak lebih muda dari usia. Untuk bagaimana menegakkan diagnosis dari stunting ini, pertama kita lakukan antropometri, yaitu mengukur berat badan, gigi badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala. Lalu kita menggunakan kurva WHO 2006, di mana ini ada standar global, yaitu lebih sensitif untuk bayi dan balita. Kita juga dapat menggunakan kurva CDC 2000, yaitu rujukan pertumbuhan anak itu sering dipakai pada usia 2 tahun. Di sini saya ada mencantumkan contoh kurva WHO. Saya kalau ingin melihat stunting itu kita bisa mengambil berat badan per tinggi badan. Ini saya menggunakan kurva untuk yang laki-laki, untuk perempuan dia berwarna pink. Kita bisa lihat di kurva ini, di bawahnya itu ada tinggi badan, di sebelah kirinya ada berat badan, dimana nanti kita bisa menarik titiknya. Kita harus tahu dulu tinggi badan anak berapa, berat badan anak berapa, lalu kita tarik garisnya, lalu kita lihat dia ketemunya di titik mana. Dimana kita bisa lihat di kurva ini ada garis hitam, merah, oranye dan hijau, dimana bisa dikatakan normal itu jika dia dari positif 1 sampai garis hijau yaitu 0, itu dikatakan dia masih normal. Juga pada garis oranye di bawahnya itu negatif 1 sampai 0 itu bisa dikatakan normal. Tapi jika dia sudah di antara 1 sama negatif 2 ini, kita bisa bilang ini sudah harus waspada, dimana itu bisa terjadi stunting tapi masih severe. Tapi kalau misalnya sudah di bawah -3 itu sudah stunting berat. Kita bisa lihat di sini saya juga menampilkan tabel interpretasinya, dimana berat tinggi badan per umur itu jika di bawah -2 normal, beresiko itu di bawah
resiko itu -2 sampai -3. Untuk stuntingnya itu di bawah -2, untuk stunting beratnya di bawah -3. Untuk CDC-nya juga ada saya cantumkan, yaitu di atas 5 itu normal, di bawah 5 dia itu ada resiko, di bawah 5 dia itu juga stunting. Lalu untuk kebutuhan nutrisi berdasarkan usianya ini, dia itu bisa dilihat dari tabel ini. 0 sampai 6 bulan itu energi yang dibutuhkan dia itu sekitar 1100 kalori. Untuk protein ini 2 sampai 2,5 gram kalori per badan. Itu 0 sampai 6 bulan ini dia itu ASI eksklusif. 6 sampai 12 bulan dia ditambahkan makanan pendamping ASI. 1 sampai 3 tahun kita sarankan diet seimbang ditambah ASI diteruskan. 4 sampai 6 tahun makanan keluarga variasi lengkap. Untuk kebutuhan energi bisa dilihat dari tabel ini. Lalu ASI tadi saya juga ada menjelaskan mengenai makanan pendamping. Untuk makanan pendamping itu prinsipnya itu harus tepat waktu, adekuat, aman, dan sesuai usia. Dimana untuk usia 6 sampai 8 bulan frekuensinya itu diberikan 2 sampai 3 kali ditambah cemilan. Untuk teksturnya itu lumut atau halus. Makanannya itu seperti bubur tim, pure sayur, dan telur. Untuk usia 9 sampai 11 bulan bisa dilihat 3 sampai 4 kali, 12 sampai 23 bulan juga 3 sampai 4 kali. Untuk teksturnya juga sudah dicantumkan, bisa dapat dilihat di tabel. Lalu bagaimana sih tata laksana dari stunting ini? Pertama kita misalnya tata laksana ke anak. Pertama kita harus bilang itu nutrisi itu harus optimal, dimana ASI itu eksklusifnya itu hingga 2 bulan. Baru kita bilang makanan pendampingnya itu harus kaya protein hewani. Lalu itu pemberian makan tambahan untuk balita gizi kurang atau buruk. Baru kita juga bilang harus dia itu diberikan suplemen seperti vitamin A sesuai program. Lalu kita bilang terapi infeksi seperti obat diare, infeksi saluran pernapas atas, cacingan. Obat cacing itu tiap 6 bulan harus diingatin. Lalu kita lakukan stimulasi psikososial, di mana ibu ini dapat mengajak anak ini sering bermain. Kita sering suruh interaksi, stimulasi bahasa dan motoriknya. Lalu kita sarankan untuk evaluasi tiap bulan di posyandu atau puskesmas. Untuk populasi atau public health itu kita harus mengingatkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting bagi balita, di mana ini nutrisinya harus adekuat, di mana nutrisi ibu hamil, ASI eksklusif, MPASI itu adekuat. Lalu kita juga harus sering-sering mengingatkan bahwa kita harus higienitas yang baik, di mana sinates atau higienis itu seperti air yang bersih, jam badan sehat, atau cuci tangan. Lalu juga ingat kita harus sering evaluasi ke posyandu, juga sering diingatkan untuk suplemennya vitamin A, obat cacing. Lalu untuk gold standarnya itu berdasarkan WHO dan IDAI 2021 itu adalah intervensi gizi ditambah stimulasi psikososial ditambah pencegahan infeksi terutama sebelum usia 2 tahun. Lalu untuk komplikasinya bisa dilihat ada gangguan kognitif dan prestasi belajar rendah, riwayat risiko penyakit kronis PDM, produktivitas kerja rendah. Untuk prognosisnya itu baik bila ditangani di bawah 2 tahun dengan gizi dan stimulasi kuat, kurang baik bila intervensi terlambat di atas 2 tahun. Lalu untuk edukasinya yang pasti kita ingatkan lagi ASI eksklusifnya, empasinya, cuci tangan, kebersihan, sering kita suruh datang rutin ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan. Ini referensi yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai stunting. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.